Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas kuliah saya yang pertama, yaitu mengenai biografi diri. Saya Nandika Dewi Indraswari adalah seorang mahasiswa Fakultas Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta. Lahir pada tanggal 9 Maret 2002 di Kota Karanganyar. Saya memiliki saudara yang bernama Ariska, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Aisyah Surakarta. Pendidikan saya awalnya adalah TK pada tahun 2005, kemudian saya melanjutkan SD pada tahun 2007 dan SMP pada tahun 2013. Kemudian dari SMP saya melanjutkan ke sekolah menengah ke atas di SMK Negeri Ngargoyoso pada tahun 2016. Di SMK saya mengambil jurusan Teknik Sepeda Motor. Waktu SMK saya mengikuti berbagai organisasi, salah satunya adalah OSIS, dan saya juga pernah mengikuti berbagai acara, salah satunya yaitu kepemimpinan yang diadakan oleh Kodim sebagai perwakilan daerah dari Karanganyar. Selanjutnya, dengan berbekal ilmu, saya meyakinkan diri saya untuk melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta. Saya masuk di Fakultas Manajemen pada tahun 2019. Memang terdengar aneh sih yang awalnya masuk pada jurusan Teknik Sepeda Motor, kemudian melanjutkan pendidikan dengan mengambil Fakultas Manajemen. Tetapi itu semua tidak masalah bagi saya, karena saya yakin bahwa saya bisa dengan motivasi bahwa saya bisa, saya percaya itu semua karena menurut saya dengan bekal ilmu, usaha, dan doa itu semua akan terlihat mudah, karena jika dihubungkan dengan jurusan waktu SMK dulu, dalam kutip, yaitu untuk membuka bisnis, bengkel harus membutuhkan manajemen. Itu juga merupakan alasan saya masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta. Di perguruan tinggi saya mengikuti berbagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di sana, diantaranya yaitu keagamaan, bahasa asing, dan lainnya. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai biografi diri saya. Kemudian di sini ada biodata saya. Ada nama, alamat, tanggal lahir, agama, hobi, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan motivasi diri saya, yaitu never give up before trying, because actually failing is the beginning of success. Yaitu jangan mudah menyerah sebelum mencoba dan terus berusaha untuk menjadikan hal baru dan lebih baik untuk kedepannya. Kemudian kita akan masuk ke materi, yaitu di balik sebuah teh kemuning. Pertama yang kita bahas adalah sejarah teh kemuning. Sejarahnya yaitu perkebunan teh kemuning berada di kawasan lereng Gunung Lawu bagian barat, didirikan pada zaman penjajahan Belanda, yang didirikan oleh perusahaan dari negeri Belanda yang bernama NV Kulturmaatschappij Kemuning. Pemerintah kolonial Belanda memberi hak guna usaha kepada pemilik perusahaan yang dipimpin kakak beradik warga Belanda yang bernama Johan dan Van Meerdervoort dalam jangka waktu 50 tahun. Keputusan dikeluarkan pada tanggal 11 April 1925 berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Belanda tahun 1854 pasal 62 dan UU Agraria tahun 1870 pasal 62 tentang HGU. Penanaman tanaman dilakukan setelah perusahaan NV Kulturmaatschappij Kemuning mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda. Seluruh lahan yang ditanami teh berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Setelah selesai ditanami teh, Johan merubah nama perusahaan tersebut menjadi NV Kulturmaatschappij Kemuning.
Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945 atau zaman pendudukan Jepang, selepas kemerdekaan Republik Indonesia atau rentang tahun 1945 hingga 1948, perkebunan teh Kemuning diambil alih dan dikelola oleh Kadipaten Mangkunegaran Surakarta yang dikepalai oleh Insinyur Sarsito tahun 1948 sampai 1950. Pemerintah militer Republik Indonesia mengambil alih pengelolaan dan hasil produksinya untuk membiayai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pengelolaan perkebunan teh Kemuning berpindah lagi ke Koperasi Perusahaan Perkebunan Kemuning atau KPPK yang dibentuk oleh intern karyawan. Merujuk pada keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 1953 berdasar UU Nomor 3/1952/RI tentang penyerahan HGU pada pihak manapun. Pada tahun 1965, KPPK dibubarkan pemerintah karena mayoritas pegawainya terlibat G3OS PKI dan untuk sementara diambil alih oleh Kodam Diponegoro. Pembahasan selanjutnya adalah pengolahan teh Kemuning. Apa sih pengolahan teh Kemuning itu? Nah, pengolahan teh Kemuning merupakan kualitas teh hasil pengolahan sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku yaitu pucuk teh segar. Beberapa hal yang berkaitan dengan pemanenan pucuk teh segar yaitu ada pemetikan, wadah atau penyimpanan pucuk segar, pengangkutan, dan analisa mutu pucuk. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing yang berkaitan. Pertama adalah pemetikan pucuk teh, merupakan proses pengambilan pucuk yang dihasilkan oleh tanaman, mulai pada pagi sampai siang hari dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengolahan. Selain itu, pemungutan hasil, pemetikan berfungsi sebagai salah satu upaya agar tanaman berproduksi dengan baik dan berkesinambungan. Kemudian rotasi metik masing-masing cara berbeda-beda yaitu petik manual 7-10 hari sedangkan petik gunting dan mesin berkisar antara 25 sampai dengan 30 hari. Yang kedua adalah wadah atau penyimpanan sementara pucuk. Dalam hal ini melibatkan proses respirasi yang mengakibatkan peningkatan suhu pucuk teh sehingga untuk mengendalikan kenaikan suhu itu perlu dilakukan khusus seperti pertama, jumlah pucuk dalam genggaman pemetik tidak boleh terlalu banyak. Kedua, menghindari pucuk teh yang telah dipetik kontak langsung dengan sinar matahari. Yang ketiga, melakukan pengisian alat penyimpanan sementara sesuai kapasitas agar rongga udara di antara pucuk tetap ada sehingga kenaikan suhu dapat dikendalikan. Yang ketiga adalah pengangkutan pucuk. Untuk menjaga kualitas pucuk agar tetap segar dan berkualitas bagus, juga harus memperhatikan pada proses pengangkutannya. Alat transportasi yang juga perlu digunakan pada perkebunan besar adalah truk. Harus diperhatikan kapasitas truk sekali angkut. Biasanya berkisar antara 2.000 kg sampai dengan 2.500 kg. Dengan kapasitas banyak ini diharapkan kerusakan pucuk pada pengangkutan dapat diminimalisir. Selain kapasitas alat angkut, juga harus diperhatikan waktu pengangkutan. Semakin singkat pucuk dalam proses pengangkutan, maka semakin terjaga kualitas pucuk. Yang keempat adalah analisa mutu pucuk. Analisa mutu pucuk di Indonesia dikenal dua jenis yaitu analisa sesuai rumus petik dan analisa halus kasar. Analisa rumus petik diperlukan untuk menjaga kesehatan tanaman dan dapat menentukan kelangsungan hidup tanaman. Sedangkan analisa rumus petik juga merupakan acuan dalam penentuan mutu pucuk yang digambarkan dengan angka dan huruf. Setelah dilakukan rumus petik, langkah selanjutnya adalah dilakukan dengan sistem kasar halus, yaitu pertama saya akan menjelaskan kriteria halus, yaitu apabila
dan atau pucuk teh yang didapatkan dipatahkan dengan mudah tanpa meninggalkan serat pada pinggir potongannya. Proses pematahan daun atau pucuk menggunakan jari dan satu tangan. Yang kedua adalah kriteria kasar, yaitu apabila daun teh dan pucuk tidak dapat dipatahkan dengan mudah atau alot dan meninggalkan serat pada pinggir potongannya, proses pematahan daun atau pucuk menggunakan jari dengan satu tangan. Jadi dapat kita ketahui tahapan dari proses pembuatan teh ini diantaranya yaitu pertama, pemetikan daun teh atau pucuk teh. Yang kedua, pelayuan. Yang ketiga, pememaran. Yang keempat, oksidasi. Yang kelima, penghilangan warna apabila dibuat teh hitam. Yang keenam, penguningan. Yang ketujuh, pembentukan. Yang kedelapan, pengeringan. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah manfaat teh. Apa sih manfaat teh itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai manfaat teh. Yang pertama adalah meningkatkan konsentrasi, karena di dalam teh mengandung kafein yang berfungsi untuk merangsang sistem saraf dan melancarkan peredaran darah ke otak sehingga dapat meningkatkan konsentrasi. Yang kedua adalah menjaga fungsi otak. Menurut penelitian, teh mengandung senyawa antioksidan dapat melindungi otak dan dapat mengurangi risiko penyakit otak. Yang ketiga, menjaga kesehatan mulut dan gigi. Kandungan antioksidan mampu membunuh bakteri dalam mulut yang terdapat berbagai masalah dalam gigi dan mulut serta dapat mengatasi bau mulut. Yang keempat, mencegah kanker. Kandungan antioksidan teh dapat menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan menjadi kanker. Yang kelima, mengatasi stres. Dalam teh mengandung asam amino L-tinin yang dapat menurunkan stres. Rutin mengonsumsi teh dapat menurunkan hormon kortisol yang merupakan hormon penyebab stres. Yang keenam, melawan radikal bebas. Tidak hanya teh hijau, semua jenis teh memiliki antioksidan yang berasal dari vitamin dan kandungan utama teh hijau, katekin yang terkandung di dalamnya. Antioksidan sangat baik untuk tubuh karena dapat membantu menangkal radikal bebas. Begitu pula kandungan antioksidan yang ada di dalam teh hijau, yakni dapat membantu menangkal radikal bebas. Dengan mengonsumsi teh hijau yang kaya akan antioksidan, kesehatan tubuh dapat terjaga. Yang ketujuh adalah mencegah penuaan dini. Adanya antioksidan memang sangat penting untuk tubuh. Mengonsumsi manfaat teh hijau bagi kesehatan yang memiliki kandungan antioksidan tinggi juga penting. Antioksidan dapat melawan radikal bebas yang tidak hanya dapat menyehatkan tubuh, akan tetapi dengan adanya antioksidan juga dapat membantu mencegah terjadinya penuaan dini. Yang kedelapan adalah memperbaiki sistem pencernaan. Sama halnya dengan kopi, teh hijau juga memiliki kandungan kafein di dalamnya, namun berbeda dengan kafein yang ada di dalam kopi. Kafein yang terdapat di dalam teh hijau memiliki banyak manfaat yang berbeda dengan kafein yang ada di dalam kopi. Jika kafein di dalam kopi terkadang dapat membuat sakit lambung, kafein di dalam teh hijau ini justru dapat membantu memperbaiki sistem pencernaan. Yang kesembilan adalah menambah energi. Mangan dalam teh hijau membantu menjaga kestabilan kadar gula dalam darah. Dengan menguraikan gula berlebih dalam darah menjadi energi, kelebihan kadar gula dalam darah dapat diturunkan. Gula dalam darah tidak akan terbuang sia-sia, karena gula ini akan diubah oleh mangan akan diurai menjadi energi. Dengan kadar gula dalam darah yang seimbang, tubuh menjadi lebih berenergi dan aktivitas yang sedang dijalani tidak terganggu. Dan yang 10, mencegah radang gusi. Fluorid memang sangat dikenal sebagai zat yang dapat menjaga kesehatan gigi. Itulah mengapa
Dalam setiap pasta gigi ada kandungan fluorid di dalamnya. Akan tetapi, kandungan fluorid tidak melulu untuk kesehatan gigi. Fluorid juga menjaga kesehatan mulut secara keseluruhan. Fluorid yang juga terdapat dalam teh hijau mampu menjaga agar kesehatan gusi. Dengan mengonsumsi teh hijau yang memiliki kandungan fluorid di dalamnya, gusi menjadi lebih sehat dan terhindar dari adanya radang gusi. Kemudian, teh bermanfaat sebagai melancarkan sekresi. Dari setiap makanan atau minuman yang telah masuk ke dalam tubuh manusia, pasti diambil sarinya saja dan kemudian perlu dibuang zat yang tidak perlu. Terkadang ada hambatan dalam proses sekresi yang dapat ditimbulkan karena berbagai hal untuk membantu proses sekresi agar berjalan dengan normal. Mengonsumsi teh hijau dapat dijadikan salah satu solusi. Kandungan katekin dalam teh hijau dapat membantu kerja ginjal dalam melakukan proses sekresi. Sekresi yang tidak lancar dapat menyebabkan berbagai penyakit karena zat yang seharusnya dibuang tetap berasa di dalam tubuh. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu membantu proses pembekuan darah. Pembekuan darah sangat penting karena ketika terkena luka dan darah tidak segera beku, bisa jadi seseorang dapat kekurangan darah. Oleh karena itu, proses pembekuan darah sangat penting. Proses pembekuan darah biasanya dibantu dengan vitamin K. Vitamin K sendiri juga dapat ditemukan pada beberapa jenis sayuran dan juga terkandung di dalam teh hijau. Adapun manfaat selanjutnya yaitu menjaga kesehatan kulit. Kulit juga termasuk dalam alat indera. Oleh karena itu, kesehatan kulit harus terjaga dengan baik. Kesehatan kulit dapat dijaga dengan banyak mengonsumsi teh hijau, karena adanya antioksidan di dalamnya. Antioksidan dalam teh mampu membantu menurunkan risiko terkena kanker kulit yang disebabkan karena adanya paparan sinar ultraviolet. Tidak hanya menurunkan risiko kanker kulit, antioksidan dalam teh dapat membantu menyembuhkan dan menghilangkan sel kanker pada kulit. Kemudian menjaga kualitas tidur. Rutin mengonsumsi teh dapat berfungsi untuk menjaga kualitas tidur. Kandungan utama dalam teh yakni katekin mampu membantu mencegah timbulnya gangguan napas ketika tidur sehingga aliran oksigen ke otak tidak terganggu. Dengan lancarnya aliran oksigen ke otak pada saat tidur, maka juga akan mencegah terjadinya kerusakan memori otak pada saat tidur. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi teh juga dapat membantu menjaga kesehatan mata, bukan karena kandungan vitamin A, karena teh tidak memiliki kandungan vitamin A, akan tetapi karena kandungan antioksidan di dalamnya. Antioksidan dalam teh dapat membantu memberikan perlindungan pada mata terhadap gangguan penglihatan yang sering terjadi. Kemudian manfaat selanjutnya, membersihkan wajah dan jerawat. Secara umum, antioksidan yang terkandung di dalam teh mampu menjaga kesehatan kulit dari penyakit kulit dan kanker. Lebih rincinya lagi, kandungan antioksidan dalam teh mampu membersihkan kotoran yang menempel pada pori wajah yang dapat menimbulkan terjadinya jerawat. Tidak perlu khawatir terkena jerawat, karena dengan mengonsumsi teh hijau secara rutin, otomatis wajah akan terhindar dari masalah jerawat. Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah bahaya teh. Selain adanya manfaat yang terkandung di dalam teh, ada pun bahaya yang ditimbulkan apabila sering mengonsumsi teh, yaitu gangguan kesehatan janin. Pada ibu yang sedang hamil, lebih baik menghindari minuman teh yang berlebihan karena mengandung senyawa kafein yang memicu penegangan dan kontraksi rahim yang terjadi berulang-ulang sehingga dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Yang kedua, munculnya batu ginjal. Senyawa oxalate yang ada di dalam teh dapat menumpuk lalu mengendap di jaringan ginjal yang jika dibiarkan saja dapat mempercepat pembentukan batu ginjal. Kemudian selanjutnya,
memicu osteoporosis. Mengonsumsi terlalu banyak minuman teh pada pria ataupun wanita, misalnya lebih dari 7 gelas, dapat menyebabkan penumpukan zat kalsium yang akhirnya terbuang sia-sia melalui air seni. Kondisi tersebut dapat memicu pengeroposan tulang atau terserang penyakit osteoporosis. Bahaya teh selanjutnya yaitu serangan jantung. Bagi penderita jantung, minum teh secara berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh arteri jantung dan menyebabkan denyut jantung menjadi tidak beraturan dan memicu serangan jantung mendadak. Kemudian menyebabkan kurang darah. Asam tanat feros pada teh dapat menghambat penyerapan zat besi dan vitamin dan hilangnya eritrosit dalam tubuh dan yang menyebabkan seseorang terserang penyakit kurang darah atau anemia. Kemudian bahaya selanjutnya, tubuh kurang cairan. Mengonsumsi teh setiap hari dalam jumlah yang berlebihan atau lebih dari 7 gelas sangat berbahaya bagi kesehatan karena kandungan senyawa pada kopi mampu mengikat dan menyerap cairan dalam tubuh sehingga menyebabkan tubuh terserang dehidrasi. Akibatnya tubuh mudah kelelahan. Kemudian menjadikan warna gigi keruh. Terbiasa minum teh selama bertahun-tahun dapat menyebabkan perubahan warna pada lapisan gigi. Zat kafein pada teh mampu masuk ke dalam rongga-rongga gigi, lalu melekat pada email gigi dan menetap, lalu menyebabkan warna keruh pada gigi, sehingga tampilan gigi terlihat tidak cerah atau cenderung menguning. Bahaya selanjutnya yaitu menyebabkan migrain atau sakit kepala. Bahaya minum teh setiap hari pada orang yang kurang tidur dan kelelahan dapat mudah terlihat jika mengonsumsi minum teh lebih dari 7 gelas perharinya, karena dapat mengakibatkan saraf-saraf seputar kepala menjadi menegang dan melebar sehingga menimbulkan sakit kepala dan migrain yang dapat terjadi secara berulang dan tiba-tiba. Nah, itu tadi hal-hal yang berkaitan di balik sebuah teh kemuning, yaitu ada manfaat dan bahaya dari teh itu sendiri. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.